Halo semuanya, aku Hendy. Kemarin tanggal 17 April 2025, video ini diambil tanggal 18 April ya guys. Akhirnya Kedubes Jepang di Indonesia merilis update terbaru tentang pendaftaran beasiswa Max untuk keberangkatan tahun 2026. Nah, jadi hari ini aku akan sharing ke teman-teman semua tentang beasiswa Max ya. Aku akan jelaskan nanti tentang apa sih itu beasiswa Max. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, aku akan menjelaskan dengan cukup mendetail. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu sama sekali tentang beasiswa Max, bisa tonton video ini. Aku juga akan menjelaskan bagaimana cara untuk membaca informasi yang disediakan di website beasiswa Max ini. Dimulai dari timeline, persyaratan, terus dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan, ujian tulis, sampai selesai, supaya dari teman-teman itu nggak ada kesalahan dalam membaca informasi. Aku akan mencoba menjelaskan segampang mungkin, sesimpel mungkin. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, bisa kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, let's go. Oke, pertama, jadi apa sih itu beasiswa Max? Beasiswa Max itu adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Kemendikbud Jepang lah ya, untuk para pelajar asing untuk bisa melanjutkan studi di Jepang. Ada banyak program, tapi untuk di video ini aku akan lebih detail membahas tentang 3 program, yaitu program yang dikhususkan untuk lulusan SMA, SMK atau sederajat. Yaitu ada yang pertama program Gakubu atau setara S1, yang kedua program Kosen atau College of Technology itu setara D3, dan ada program Senshu ya, itu yang setara D2. Nah, apa sih bedanya ketiga program ini? Ya, kalau yang S1 itu sama aja kayak S1 kita di Indonesia ya. Tapi bedanya sebelum masuk ke kampus, ke universitas, itu harus sekolah bahasa dulu selama 1 tahun. Kalau misalnya yang Kosen atau yang D3, program sejenis di Indonesianya untuk yang sama banget itu nggak ada. Karena Kosen itu sebenarnya adalah semacam gabungan antara SMK dengan D3, diperuntukkan untuk lulusan SMP. Terus setelah lulus masuk ke Kosen dan belajar selama 5 tahun. Ya, nanti setelah lulus itu lulusannya setara D3. Nah, untuk mahasiswa internasional, kita itu bisa masuk sebagai mahasiswa Kosen di tahun ketiga. Kita jadi tahun pertama dan ke tahun kedua di skip, terus lanjut tahun ketiga, jadi kita cuma melaksanakan studinya selama 3 tahun aja. Seperti itu. Sama seperti Gakubu, harus sekolah bahasa dulu selama 1 tahun sebelum masuk ke Kosen. Dan untuk Senshu itu setara D2, sama juga harus sekolah bahasa dulu, dan setelah lulus sekolah bahasa itu lanjut ke program Senshu selama 2 tahun. Nah, tapi untuk program kedokteran itu masa studinya bukan 5 tahun tapi 7 tahun. 1 tahun sekolah bahasa dan 6 tahun di universitas. Seperti itu. Terus juga ada jurusan Maritime Engineering untuk Kosen. Itu dia masa studinya bukan 4 tahun tapi 4,5 tahun. 1 tahun sekolah bahasa dan 3,5 tahun di Kosen. Seperti itu ya. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga untuk program Kosen sama D2 itu bisa extend ke S1 setelah kalian lulus. Dan kalian juga bisa extend beasiswa Max. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya ingin S1 di Jepang, tapi bisa juga melewati program D3 atau D2 seperti itu. Nah, langsung aja kita buka websitenya. Aku akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita membaca informasi tentang beasiswa Max yang ada di website Kedubes Jepang di Indonesia. Teman-teman bisa buka link ini. Oke. Kalau udah buka, nanti muncul tampilan home berisi informasi tentang beasiswa Max. Ini sama seperti yang tadi udah aku jelaskan ya. Penjelasan tentang beasiswa Max itu apa. Terus, ya, ada 3 program yang bisa teman-teman apply. Di sini ada Gakubu, Kosen atau Senshu. Ya, aku akan menjelaskan tentang yang Gakubu. Ya, nanti untuk Kosen sama Senshu, cara membaca informasinya juga sama. Ya, yang penting teman-teman harus teliti aja. Kita buka dulu yang Gakubu. Ya, oke, sini sudah terbuka. Ya, aku zoom dikit. Oke, di bagian paling atas ini ada penjelasan tentang apa itu program Gakubu. Ini teman-teman bisa baca. Lalu kalau teman-teman scroll ke bawah itu ada timeline atau jadwal seleksi. Ya. Simpelnya sebenarnya jadwal seleksinya itu dibagi jadi 2 guys. Ada yang namanya primary screening dan secondary screening. Primary screening itu simpelnya adalah seleksi antar siswa di Indonesia gitu. Ya, terus setelah lolos primary screening, nanti siswa-siswa yang lolos itu akan jadi perwakilan Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Simpelnya kayak gitu. Nah, untuk primary screening itu tahapannya dari yang pendaftaran ini nih, dokumen, ya, sampai ke pengumuman hasil wawancara. Ya, ini primary screening. Lalu secondary screening
Itu setelah wawancara nanti ada proses persiapan dokumen lagi ya. Sampai nanti informasi terakhir itu di bulan Februari dan April ya. Februari itu pengumuman final dan berangkatnya April 2026. Seperti itu. Oke. Nah, untuk timeline-nya ini teman-teman harus catat ya. Untuk seleksi dokumen itu tanggal 17 April sampai 13 Mei. Ya, jadi teman-teman punya waktu sekitar 1 bulan kurang ya. 1 bulan kurang seminggu untuk persiapan dokumennya. Lalu pengumumannya itu tanggal 18 Juni, ini cukup panjang. Ya. Lalu ada ujian tulis di akhir Juni. Lalu pengumuman hasil ujian tulisnya di bulan Juli. Dan ujian wawancara di akhir Juli dan pengumuman ujian wawancara di awal Agustus. Nah, yang dibintangi ini nanti informasinya bisa diupdate di website ini atau dikirim secara private ke para pendaftar. Kayak gitu ya. Jadi nggak selamanya semuanya diupdate di sini untuk yang dibintangi. Seperti itu. Nah, untuk fasilitas apa aja yang akan didapat? Yang pertama pasti dapat biaya kuliah ya ditanggung. Terus tunjangan hidup sebesar 117.000 per bulan. Kalau untuk kurs sekarang mungkin sekitar 13-14 juta ya rupiah. Terus tiket pesawat pulang pergi Indonesia, maksudnya pergi pulang Indonesia itu berarti saat berangkat dari Indonesia ke Jepang nanti April 2026 dan saat nanti udah selesai program beasiswa Max-nya. Udah lulus, nanti balik Indonesia misalnya pengen pulang, nanti ditanggung oleh beasiswa Max. Terus untuk pembuatan visa juga ditanggung beasiswa Max dan juga ini biasanya tanpa ikatan dinas. Jadi kalian mau pulang, mau kerja di Jepang itu bebas. Ya, nggak ada ikatan apapun. Nah, selanjutnya ada persyaratannya. Yang pertama, teman-teman harus merupakan lulusan sekolah formal, tingkat SMA atau SMK dan sederajat. Ya, terus kalau misalnya ada yang nanya, kalau homeschooling gimana dan lain-lain, nanti teman-teman bisa baca yang namanya FAQ. Ya, di sini ada FAQ. Ya, ini teman-teman bisa klik di link ini. Ya, ini akan ada penjelasan secara mendetail tentang hal-hal yang sering banget ditanyakan oleh para pendaftar beasiswa Max ya. Jadi kalau misalnya ada something yang teman-teman gak ngerti, teman-teman bisa baca di sini. Ini cukup jelas. Ini coba aku buka ya. Jadi ada banyak nih, ada sekitar 20 halaman. Ini ada kategorinya juga. Teman-teman bisa baca di sini untuk hal-hal yang sekiranya masih kurang jelas. Seperti itu. Lalu untuk usia maksimalnya 24 tahun pada tanggal 1 April 2026. Ya, 1 April tahun depan ya. Jadi minimal teman-teman itu lahir di tanggal 2 April tahun 2001. Oke, jadi sebelum itu, mohon maaf teman-teman nggak bisa daftar untuk beasiswa ini ya. Mungkin bisa coba nanti untuk yang program S2 atau S3. Lalu nilai pengetahuan semester 1 sampai 5, ini ya, 1 sampai 5 masing-masing semester minimal 84 untuk masing-masing mata pelajaran berikut. Kalau teman-teman ambil yang IPA A, berarti ini ada matematika wajib umum, bahasa Inggris wajib atau umum, dan fisika. Ini cukup berbeda guys. Kalau yang tahun sebelumnya itu kimia, ada kimianya. Kalau di sini fisika. Oke. Terus pelamar yang memilih IPA A dan IPA C, ya, itu matematika umum, wajib umum, bahasa Inggris wajib umum, dan fisika atau biologi. Gunakan yang paling tertinggi. Terus untuk IPS, matematika dan bahasa Inggris saja. Nah, kalau misalnya ya dari mata pelajaran yang udah disebutkan, teman-teman punya nilai di bawah minimal, di bawah 84 ya. Untuk program yang IPA itu teman-teman udah nggak bisa mendaftar. Mohon maaf. Solusinya gimana? Solusinya teman-teman bisa coba program yang lain, Kosen atau Sensio, karena minimal nilainya itu lebih rendah. Ya. Kalau nggak salah tuh 80, teman-teman bisa cek sendiri ya. Lalu kalau misalnya yang IPS, kalau misalnya ada nilai yang kurang dari 84, teman-teman tetap bisa mendaftar dengan syarat salah satu sertifikat yang di sini itu bisa dilampirkan. Ada JLPT minimal N3, JTES minimal level DE, yaitu 500 poin. Ada NATES minimal level 3, atau EJU minimal 240 poin untuk tes bahasa Jepang. Ini bisa pilih salah satu dari keempat sertifikat ini. Terus kalau teman-teman pernah ikutan EJU dan punya nilai EJU, untuk mata pelajaran apapun itu akan jadi poin tambahan. Jadi walaupun nilainya rendah udah lampirin aja, gak usah takut. Karena ini akan jadi poin plus. Terus teman-teman juga harus baca nih, ada link di sini ya. Kalau misalnya nggak memenuhi salah satu kondisi dari yang disebutkan di link ini,
Ya ini teman-teman bisa baca ya. Itu teman-teman nggak memenuhi. Seperti itu. Jadi bagian yang PDF ini juga teman-teman harus baca. Jadi make sure teman-teman memenuhi persyaratan ini. Kalau misalnya nggak memenuhi, nggak bisa daftar. Ya, kenapa? Karena nih, nanti di bagian prosedur pendaftaran ada tulisan hanya pelamar yang memenuhi persyaratan saja yang boleh mendaftar. Gitu ya. Jadi kalau nggak memenuhi, walaupun mendaftar, sepertinya akan sia-sia. Terus selanjutnya pilihan bidang studi, ya dibagi jadi dua untuk yang program Gakubu atau S1, ada IPS dan IPA. Untuk yang IPS ada IPSA, ya ini ada jurusan-jurusannya teman-teman bisa lihat, ya. Dan ada IPSB, ya ini juga teman-teman bisa lihat jurusannya. Nah untuk yang IPA juga dibagi jadi 3, ada IPA A, IPA B, dan IPA C. Untuk IPA A kurang lebih karena tadi mata pelajaran yang diminta itu fisika ya. Kebanyakan itu jurusannya kayak jurusan teknik ya atau sains kecuali biologi ya. Dan lain-lain teman-teman bisa baca di sini. Untuk IPA B jurusannya itu overall jurusan yang berkaitan dengan biologi selain kedokteran. Misal ada pertanian, lalu ada sains yang biologi, terus ada nursing gitu ya. Ya teman-teman bisa lihat di sini. Nah untuk yang IPA C itu jurusan kedokteran. Ya, kedokteran umum atau dokter gigi. Kalau jurusan teman-teman itu SMA atau MA, ya jurusan IPA itu bisa apply semua. Jadi bisa apply yang program IPA atau program IPS. Semuanya bisa. Kalau teman-teman lulusan SMK atau MAK yang ranah IPA, misalnya seperti aku lulusan SMK jurusan kimia, aku bisa apply program Gakubu IPA atau IPS. Terus kalau sekolah internasional yang mata pelajarannya belajarnya itu sains, itu bisa apply juga semua program gitu. Oke. Nah berarti kalau misalnya SMA-nya jurusan IPS atau SMK-nya juga jurusan yang berkaitan dengan IPS atau sekolah internasional IPS, itu nggak bisa apply yang IPA ya, cuman bisa apply yang IPS doang. Jadi masuknya ke bagian 3 yang bawah ini nih, SMA atau MA, SMK atau MAK, sekolah internasional seluruh jurusan itu bisa apply IPS atau IPA. Kalau misalnya teman-teman lulusan kurikulum merdeka, ya maka itu disesuaikan dengan mata pelajaran yang teman-teman ambil. Kalau lebih dominan IPA, maka bisa memilih bidang studi yang IPA. Tapi kalau misalnya lebih banyak IPS, maka ambilnya yang IPS. Gitu ya, nggak bisa ambil yang IPA. Terus teman-teman bisa ambil minimal 1 bidang studi. Jadi bisa 1 aja atau maksimal 3. Seperti itu ya. Tapi ini ada peraturannya, kalau teman-teman ambil pilihan pertamanya IPA A, maka pilihan kedua dan ketiganya itu wajib IPA A juga. Ya. Sama juga dengan IPA B juga seperti itu. Jika pilihan pertamanya IPA B, maka kedua dan ketiganya juga harus IPA B. Kalau teman-teman ambil yang IPA C, maka pilihan kedua ketiganya itu bisa IPA B atau IPA C. Nggak boleh IPA A. Kalau IPS A, maka bisa IPS A atau IPS B pilihan kedua ketiganya. Kalau IPS B juga sama, bisa IPS A atau IPS B. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai pilihan pertamanya IPA A, terus kedua ketiganya IPA B atau IPA C, itu nggak boleh. Untuk IPA C ini ada tulisannya, memiliki tingkat kompetitif yang tinggi. Ya. Jadi setahu aku udah lama banget nggak ada awardee beasiswa Max dari Indonesia yang lolos ke IPA C. Bahkan tiap tahun yang dapat IPA C itu kayak bisa dihitung jari lah, 1 orang 2 orang doang gitu ya. Jadi mohon untuk dipertimbangkan lagi kalau misalnya ingin apply yang IPA C. Terus juga ada keterangan kalau teman-teman pilih others ada kemungkinan kesulitan menemukan universitas yang dapat menerima. Gitu ya. Jadi kalau bisa ya diusahakan teman-teman pilih ya bidang studi dan jurusan yang udah tertera di website Kedubes saja. Selanjutnya prosedur pendaftaran. Gimana sih cara daftarnya? Nah ini yang pertama, hanya pelamar yang memenuhi persyaratan saja yang boleh mendaftar. Ingat ya, kalau nggak memenuhi persyaratan, bisa cek persyaratan di program lain, Kosen atau Senshu. Kalau masih nggak memenuhi, mohon maaf, nggak bisa mendaftar. Terus teman-teman bisa melakukan registrasi online. Ya, registrasi online-nya bisa klik link yang ada di website. Ya, nanti akan diarahkan ke website seperti ini. Nanti teman-teman pilih yang sebelah kiri yang warna merah, yang Gakubu Kosen atau Senshu, dibuka aja. Terus nanti ada beberapa informasi yang perlu teman-teman input. Seperti ya,
ada program beasiswa yang dipilih. Ini nanti sesuai ya, Gakubu, Kosen atau Senshu. Ini ada pilihan bidang studinya ya, mau IPA atau IPS. Lalu nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, provinsi. Nah, untuk alamat ini tulis saja sesuai sama KTP ya. Lalu email, nama sekolah, kurikulum, jurusan, tahun kelulusan, ini semua diisi aja. Terus nilainya juga sama ya. Lalu kalau teman-teman punya JLPT itu bisa dimasukkan juga, EJU, JTES, ya NATES ini bisa dimasukkan. Dan untuk lokasi ujian tulisnya jangan sampai salah ya. Kalau teman-teman mau ujian di Jakarta, pilih Jakarta, Surabaya. Jangan sampai nanti pilih Surabaya terus tiba-tiba pengen ke Jakarta, itu nggak bisa. Jadi harus dipikirkan dari sekarang ujiannya mau di mana. Seperti itu. Terus checklist, nanti tinggal submit. Gitu. Nah, nanti setelah submit, teman-teman akan dapat email seperti ini. Ini email yang aku dapat waktu aku mendaftar. Ya, informasinya tentang nama, terus nanti dapat nomor ujian, lalu lokasi dan program dan bidang studi yang nanti diambil. Terus nanti teman-teman cetak email ini, tinggal pencet yang tombol print aja ya. Nanti outputnya itu kurang lebih seperti ini. Nanti aku share ya. Ya, nanti ini teman-teman print dan dilampirkan sebagai salah satu dokumen persyaratan beasiswa Max. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak dapat email konfirmasinya misalnya, nah teman-teman boleh kirim email ke email berikut ya, dengan mencantumkan nama dan program yang diambil serta melampirkan scan ijazah atau surat keterangan lulus. Dan make sure juga email yang dipakai ini email yang aktif ya, karena nanti emailnya akan dipakai terus sampai nanti keberangkatan ke Jepang. Lalu nomor 4, ya, lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan ya. Daftar dokumennya bisa dilihat di bagian dokumen yang diperlukan. Jadi kita move dulu ke dokumen yang diperlukan apa aja ya. Oke, nah di sini ada tahap primary screening. Ya, ada seleksi dokumen yang tadi aku sebutin ya, primary screening. Nah, dokumen yang diperlukan apa aja? Yang pertama, lembar printout email konfirmasi registrasi online. Ini yang tadi udah aku jelaskan ya. Setelah isi aplikasi, setelah registrasi online nanti dapat email dan itu di print ya. Terus yang diminta adalah jumlah rangkapnya 1 yang asli ya. Yang nomor 2 ada formulir aplikasi. Ya, ini make sure formulir aplikasinya yang tahun 2026, jangan pakai yang tahun 2025 ya kalau teman-teman punya. Ya, nanti teman-teman bisa klik link ini. Nanti ada banyak kolom-kolom yang harus teman-teman isi. Ini nggak akan aku bahas sekarang. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk pengen tahu gimana cara ngisinya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Ini juga 1 yang asli ya. Terus juga ada pas foto. Pas fotonya make sure ukurannya 3,5 x 4,5 cm atau 3 x 4 cm. Latarnya bebas, mau biru, merah, atau putih. Ya, terus diambil 6 bulan terakhir. Dan dicetak di kertas foto gitu ya. Saran aku sih di bagian belakang fotonya ditulis nama dan nomor pendaftaran ya. Karena khawatir nanti copot pas lagi di pengiriman atau gimana, itu nanti bisa ditelusur ini fotonya punya siapa. Lalu nomor 3 ada transkrip nilai di jenjang SMK atau SMA sederajat. Ya, transkrip nilainya itu diambil dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 2. Tapi kalau kalian dari lulusan SMK 4 tahun, itu sampai semester 2 kelas 13. Teman-teman bisa klik ini, nanti teman-teman bisa buat transkripnya sesuai dengan format ini. Atau kalau dari sekolah teman-teman punya format sendiri juga itu nggak apa-apa. Yang keempat itu ijazah atau surat keterangan lulus di jenjang SMA atau SMK gitu ya. Jadi kalau belum punya ijazah bisa pakai ijazah sementara atau surat keterangan lulus, yang penting memuat keterangan lulus gitu ya. Ini bisa minta ke sekolah dan ini juga 1 yang asli. Terus surat rekomendasi dari guru atau kepala sekolah ya. Jadi selain guru atau kepala sekolah itu nggak boleh ya, harus guru atau kepala sekolah di SMA kalian ya. Untuk formatnya bisa pakai format dari Kedubes, ini ada linknya, atau juga bisa pakai format dari sekolah kalian, itu nggak masalah. Yang penting isinya, gitu ya. Lalu ada surat akreditasi sekolah. Ini kayaknya cuma Gakubu aja deh. Kalau yang Kosen atau Sensus tahu aku tahun lalu enggak, tapi nanti bisa teman-teman cek sendiri. Kalau surat akreditasi itu fotokopi, ya. Lalu ada sertifikat kemampuan bahasa asing. Ya, ini ada JLPT, TOEFL, IELTS, TOEIC, ya. Ini nggak wajib.
Kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Terus sertifikat prediction nggak perlu dilampirkan. TOEFL TOEIC yang diterima hanya dari ITS aja. Jadi selain itu, selain terbitan ITS itu nggak bisa. Terus IELTS yang diterima hanya terbitan Universitas Cambridge, British Council, dan IDP, Education Australia saja. Nah, sertifikat yang tidak disebutkan itu nggak perlu dilampirkan. Gitu ya. Kalau teman-teman misalnya punya Duolingo gitu ya, bahasa Inggris itu nggak perlu karena nggak diminta. Lalu dokumen nomor 8 ada lembar hasil nilai JLPT, EJU, JTS atau NATES. Ya, ini nggak wajib juga. Kalau punya, bisa dilampirkan satu rangka fotokopinya. Lalu yang terakhir ada penghargaan kompetisi dan pengalaman yang berkaitan dengan Jepang. Kalau teman-teman ada pengalaman juara lomba, baik nasional, internasional, provinsi, gitu bisa dilampirkan. Atau hal-hal yang berkaitan dengan Jepang. Misalnya pernah ikutan event Matsuri, atau misalnya pernah ikutan webinar-webinar tentang Jepang, itu bisa dicantumin juga di sini. Gitu ya. Saran aku sih ini bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Ya, jadi kalau bisa diisi yang banyak. Mumpung masih ada waktu nih. Sampai ke 18 Mei ada event-event Jepangan gitu untuk bisa menambah peluang kalian, peluang teman-teman buat lolos di seleksi dokumen gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada catatan. Ya. Nih, pengisian formulir boleh diketik atau tulis tangan. Ya, jadi boleh diketik, nanti bisa pakai PDF, ada PDF atau pakai browser juga bisa. Ya, kalau misalnya tulis tangan, teman-teman make sure tintanya tinta hitam gitu ya. Nah, untuk penulisannya, ya itu pakai block letter. Ya, maksudnya block letter itu bukan menggunakan semuanya kapital, tapi sesuai dengan tata bahasa aja. Dan ukuran fontnya minimal atau setara dengan font 12. Nah, ini lumayan tricky sebenarnya, karena application form itu kan bentuknya PDF, ya bukan docs. Jadi kita nggak bisa ngelihat kayak ukuran font yang kita ketik itu berapa. Nah, saran aku untuk ukuran font, ukurannya disesuaikan dengan ukuran font si application form tersebut. Kan bisa dibandingin ya, kalau kita ketik dengan font di sekitarnya itu kelihatan nggak ukurannya sama. Kalau misalnya sama atau lebih besar itu nggak apa-apa, tapi kalau lebih kecil, saran aku diperbesar. Sebenarnya ini lebih ke supaya kebaca aja guys. Karena kalau misalnya terlalu kecil nanti nggak bisa dibaca. Nah, terus dokumen nomor 259 wajib ditulis pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Terus 346 itu boleh bahasa Indonesia, Inggris atau Jepang. Terus yang 345 yang dimaksud asli itu adalah dokumen fotokopi yang dilegalisasi atau dicap basah oleh sekolah. Gitu. Jadi bukan dokumen aslinya, tapi fotokopi dulu terus dilegalisasi di sekolah. Terus kalau misalnya nggak bisa mendapatkan legalisasi dari sekolah, itu wajib melampirkan surat keterangan resmi dari sekolah yang berisi alasan tidak bisa melegalisasi dokumen tersebut. Nah, dokumennya itu semuanya dalam A4. Kalau misalnya ada dokumen yang ukurannya lebih dari A4, itu bisa dilipat bagian bawahnya supaya nanti seukuran dengan A4 gitu. Dilipat kayak ke belakang gitu ya. Supaya ukurannya sama dengan A4 gitu. Terus dokumennya, nah ini disusun dari nomor 1 sampai 9. Jadi berurutan disusun, jangan sampai salah. Ya, nomor terkecil paling atas, nomor 9 berarti itu paling bawah. Terus dokumennya jangan di staples, jangan dijilid, dan jangan dilubangi. Ya, cukup diklip agar tidak tercecer. Tapi kalau udah di staples itu nggak apa-apa, dicopot aja si staplesnya. Nah, make sure dokumennya sesuai instruksi yang tadi udah aku sebutkan, yang tertera di sini. Jangan sampai, tadi ya urutannya jangan sampai salah. Terus juga bahasanya juga jangan sampai salah. Terus juga yang mana yang asli, yang mana yang fotokopi itu juga make sure benar ya, sesuai dengan yang diminta. Nah, dokumen yang udah dibuat itu nanti dimasukkan ya ke dalam amplop. Nih, dimasukkan ke dalam satu amplop besar ya, ukurannya bebas. Terus nanti tulis di amplopnya Gakubu 2026_ nomor ujian. Nanti kalau kosen sama sencu beda lagi kodenya. Lalu nanti dikirim ke alamat berikut. Jangan sampai salah juga alamatnya, nanti nyasar. Tuh. Terus pengirimannya better pakai ekspedisi kayak misalnya JNE, JNT atau pos gitu ya. Atau kalau mau aman banget, saran aku buat yang, apalagi buat yang di daerah Jabodetabek, better langsung kirim ke kedubesnya aja sih sendiri. Biar kita tenang kayak, oh dokumennya udah nyampe ke sana gitu. Karena kalau pakai pengiriman kan nggak tahu ya
dokumennya udah sampai mana, udah diterima atau belum. Karena di sini ditulis bahwa kami tidak akan melakukan konfirmasi penerimaan berkas. Terus hal-hal lainnya ini bisa teman-teman baca aja. Kayaknya nggak terlalu penting juga ya. Paling ini aja nih, paling lambat 13 Mei 2025 pukul 23.59. Setelah itu nggak boleh. Jadi make sure jangan mepet-mepet sih, apalagi untuk yang pengirimannya online, karena kita nggak bisa mastiin nanti sampainya tepat waktu apa enggak gitu. Nah, selanjutnya ada ujian tulis. Nah, ujian tulis ini akan dilakukan untuk teman-teman yang lulus seleksi dokumen aja, yang lulus ujian dokumen aja. Ya, nah untuk ujian tulis nanti pelaksanaannya sesuai dengan kota yang teman-teman pilih di registrasi online. Ya, nah untuk materi ujian tulisnya ini sudah dijelaskan di sini. Untuk IPA A itu bahasa Inggris, matematika, kimia, fisika, dan bahasa Jepang. IPA B, IPA C bahasa Inggris, matematika, kimia, biologi, bahasa Jepang. IPS AB itu bahasa Inggris, matematika, bahasa Jepang. Seperti itu ya. Nah, untuk materinya seperti apa, kisi-kisi seperti apa, soalnya seperti apa, teman-teman bisa refer ke link pas paper aja. Jadi ya teman-teman bisa lihat nanti dari tahun ke tahun itu soal yang keluarnya ada apa aja. Ya itu teman-teman kuasai lah di sini. Ya teman-teman bisa lihat ini ada yang research juga ada, undergraduate ada, kosen ada, sensu juga ada. Ini bisa di-download aja. Jadi kan ini acuan untuk ujian tulis. Nah yang lolos ke ujian tulis ini dari seleksi dokumen itu nggak ada kuota pastinya. Ya dari tahun ke tahun itu sekitar 150-200 orang deh kalau nggak salah. Lalu setelah lulus ujian tulis, ada ujian wawancara. Biasanya yang lolos itu sekitar 16 orang. Ya kalau di angkatan aku sih 16 orang, nanti akan ada wawancara di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Jadi semuanya di satu tempat, biaya transportasi dan akomodasinya nggak ditanggung oleh Kedutaan Besar Jepang. Itu perlu di notes juga. Ya, nanti wawancaranya bisa pakai bahasa Inggris atau bisa pakai bahasa Jepang, tapi nggak boleh pakai bahasa Indonesia, jadi mohon untuk dipersiapkan juga. Nah nanti buat teman-teman yang lolos ujian wawancara akan istilahnya dikirim sebagai perwakilan Indonesia untuk diseleksi di tahap secondary screening. Dimana di tahap secondary screening ini teman-teman akan diadu lah istilahnya dengan peserta-peserta lain dari berbagai negara. Nah, tahapan secondary screening ini nanti akan diinformasikan secara private ke teman-teman yang lulus primary screening. Berdasarkan pengalaman aku, di secondary screening ini diminta dokumen-dokumen aja sih. Sama nanti ada tambahan surat kesehatan. Seperti itu. Nah, untuk tahapan secondary screening ini cukup panjang. Ya, kalau teman-teman lihat, ini dari selesai wawancara kan awal Agustus. Tapi pengumuman finalnya itu Februari. Jadi teman-teman kayak menunggu selama setengah tahun lah untuk sampai ke pengumuman final dari Max. Jadi untuk menunggunya teman-teman bisa mungkin kuliah dulu di Indonesia atau ya mengisi dengan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat lah. Oke, itu aja paling buat penjelasannya ya. Jadi aku simpulkan dikit untuk membaca informasinya ya, teman-teman bisa baca semuanya di website udah tertera. Kalau ada yang kurang jelas itu teman-teman bisa buka FAQ. Ya, kalau masih ada yang sekiranya belum terjawab itu teman-teman bisa email ke Dubes. Ya, emailnya di sini. beasiswa@dj.mova.go.jp, terus bisa kirim pertanyaannya ke sana. Gitu ya. Berdasarkan pengalaman aku sih cukup responsif. Jadi saran aku kalau misalnya ada yang kurang jelas, better langsung ditanyakan aja ke Kedubes supaya nanti nggak ada miss dalam proses pendaftaran teman-teman. Seperti itu. Oke, itu aja buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman bisa diskusi di kolom komentar aja. Nanti akan aku balas satu persatu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe jika teman-teman suka. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Thank you.